Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jejak Mahrus Bilqisti. Kali ini saya akan memaparkan terkait biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lahir pada tanggal 10 April tahun 1875, tepatnya di Demak, Jawa Tengah. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng dan juga perintis salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau juga dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaruan pesantren. Selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajarkan para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, dan juga berpidato. Semenjak kecil, karena beliau hasratnya tak puas akan ilmu yang dimilikinya, beliau belajar dari pesantren ke pesantren lain, mulai menjadi santri di pesantren Wonokoyo, pesantren Langitan, dan juga berbagai pesantren yang lain. Di tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di Mekah. Di sana ia berguru pada Syekh Ahmad Khotib dan juga Syekh Mahfud At-Tarmisi. Gurunya beliau di bidang hadis. Kemudian dalam perjalanan pulang ke tanah air, ia singgah di Johor atau Malaysia dan mengajar di sana. Pulang ke Indonesia tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren, tepatnya di Tebuireng. Pesantren di Tebuireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Sejak tahun 1900 itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari memosisikan pesantren Tebuireng menjadi pusat pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional. Nah, ini poin pentingnya. Tanggal 31 Januari tahun 1926, bersama dengan tokoh-tokoh Islam tradisional lainnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi kemasyarakatan, yakni Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Organisasi ini pun berkembang dan banyak anggotanya. Pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun semakin besar dengan mendirikan organisasi NU bersama teman-teman beliau. Ia dibuktikan dengan dukungan dari ulama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Bahkan para ulama di berbagai daerah sangat menyegani kewibawaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kini NU pun berkembang makin pesat. Organisasi ini telah menjadi penyalur bagi pengembangan Islam ke desa-desa manapun atau perkotaan di Jawa. Meski sudah menjadi tokoh penting dalam NU, ia tetap bersikap toleran terhadap aliran lain. Yang paling dibencinya ialah perpecahan di kalangan umat Islam. Pemerintah Belanda bersedia mengangkatnya menjadi pegawai negeri dengan gaji yang cukup besar asalkan mau bekerja sama, tetapi ditolaknya. Dengan alasan yang tidak diketahui, pada masa awal pendukungan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap. Berkat bantuan anaknya Kiai Haji Wahid Hasyim,
beberapa bulan kemudian ia dibebaskan dan sesudah itu diangkat menjadi kepala urusan agama. Jabatan itu diterimanya karena terpaksa, tetapi ia tetap mengasuh pesantrennya di Tebu Ireng. Setelah Indonesia merdeka, melalui pidato-pidatonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Ia meninggalkan dunia pada beliau meninggal pada tanggal 25 Juli tahun 1947 karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tebu Ireng. Usia 20 tahun sudah memimpin pesantren. Usia 25 beliau sudah memimpin MIAI. Kemudian Hasyim Asy'ari juga menjadi pelopor pendiri STI. Kiai Haji Hasyim Asy'ari membaca itu 5 jam dalam sehari. Pemikiran beliau itu cinta tanah air, mandiri dan tidak bergantungan pada orang lain, dan juga gemar membaca dan cinta ilmu. Beliau juga religius. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.